Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses dan siklus menstruasi. Menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Hal ini terjadi ketika embrio tidak terbentuk. Umumnya, siklus menstruasi terjadi rata-rata sekitar 28 hari. Namun, masing-masing wanita memiliki siklus menstruasi yang berbeda-beda. Ada yang terjadi sekitar 21 hari, ada pula yang terjadi sekitar 30 hari. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Ada 4 fase pada siklus menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Dan yang keempat, fase pasca ovulasi. Fase menstruasi terjadi jika ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang disertai robek dan luruhnya endometrium, sehingga terjadi pendarahan. Fase ini berlangsung kurang lebih sekitar 5 hari. Yang kedua ada fase praovulasi. Fase ini disebut juga dengan fase poliferasi. Pada fase ini, hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH, yaitu hormon yang memacu pematangan dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen. Yang ketiga, ada fase ovulasi. Pada fase ini terjadi di hari ke-14, di mana terjadi peningkatan kadar estrogen yang menghambat pengeluaran FSH. Kemudian, hipofise mengeluarkan LH ataupun luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut juga dengan ovulasi. Yang keempat ada fase pasca ovulasi. Pada fase ini, follicle the graft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur atau berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, tapi tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikat yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Demikian seterusnya. Baik, itu tadi penjelasan singkat mengenai siklus dan proses menstruasi. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.